Di part selanjutnya kita berbicara masalah partisi. Nah, di sini perlu diperhatikan apa sih perbedaan antara partisi dengan himpunan bagian ya. Jadi kalau di himpunan bagian itu kan semua elemen A yang membangun himpunan kecil yang menjadi bagian dari himpunan yang lebih besarnya. Nah, di sini di partisi bahwasanya dia juga terdiri dari himpunan bagian suatu himpunan, tapi di sini ada syaratnya yaitu tidak boleh kosong dan antar himpunan partisi ini harus saling lepas. Jadi tidak ada satu anggota yang menjadi anggota pada partisi yang lainnya. Contohnya jika kita memiliki A, B, C, D, E, F, G, H, maka kita dapat membuat suatu partisi untuk himpunan A ini di mana dia merupakan himpunan bagian, yaitu himpunan yang terdiri dari anggota yang ada di A, tapi himpunan bagian ini dia harus memiliki anggota yang tidak saling sama gitu. Jadi tidak ada yang irisannya di dalam himpunan bagian partisi ini. Jadi antara himpunan bagian yang ini tidak boleh sama dengan yang ini, tidak boleh beririsan dengan ini, tidak boleh beririsan dengan ini. Ini contohnya. Kalau sekarang saya punya B. B itu contohnya adalah 25, 30, 45, dan 50. Maka kalau saya mau bikin himpunan partisi, nah partisi dari himpunan B, ini kita harus bikin suatu himpunan yang tidak boleh kosong, berarti nggak boleh ada kosong di sini. Berarti di sini minimal saya punya 25. Nah, selanjutnya himpunan partisinya itu di sini tidak boleh ada yang 25 lagi. Contohnya ada 30 dan 45 dan sisanya berarti adalah satu lagi adalah yang 50 seperti ini. Sehingga di antara tiga himpunan bagian yang ada di sini itu tidak ada satupun yang memiliki irisan. Jadi semuanya saling lepas di sini. Itu adalah yang menjadi partisi. Nah, selanjutnya untuk part bagian akhir adalah pembuktian proporsi himpunan. Itu sebenarnya hampir sama dengan kegiatan-kegiatan kita di logika ya, teman-teman ya. Jadi di sini kita contohnya punya suatu pernyataan, kemudian kita harus membuktikan apa pernyataan itu benar atau salah. Ya, bisa kita gunakan diagram pen dengan seperti ini. Kalau diagram pen ini menghasilkan gambar yang sama, sehingga maka kita bisa menyatakan bahwasanya pernyataan ini adalah benar. Nah, tapi kalau seandainya diagram pen tidak bisa menyelesaikannya, kita bisa menggunakan tabel keanggotaan. Jadi tabel keanggotaan ini hampir sama dengan tabel kebenaran yang kita gunakan di logika, hanya saja antara 0 dan 1-nya itu jika 0 dan 1 itu 0 itu jika dia menjadi elemen gitu ya. Nah, jika dia itu si X itu bukan anggota dari A, gitu, maka dia nilainya 0. Kalau 1 itu maka si X itu adalah anggota dari A. Jadi jika anggota A-nya kosong, B-nya kosong, C-nya kosong, maka B gabung C juga kosong. A iris B gabung C juga kosong. Maka semuanya isinya kosong. Tapi jika sekarang C-nya ada isinya, maka kalau sekarang B gabung C, ada satu. Ya. Sekarang kalau A iris B gabung C, A-nya saja kosong, maka si B-nya juga tidak mungkin ada isinya. Seperti ini. Nah, jadi kalau nanti digabungkan antara yang ini menghasilkan nilai yang sama dengan yang sebelah sini, maka pernyataan ini dinyatakan benar. Nah, jadi ini sama dengan tabel kebenaran yang kita kemarin digunakan dalam logika. Kemudian kalau ini menggunakan teori himpunan aljabar ya, jadi seperti biasa, kita tinggal melihat saja pada hukum-hukum yang ada di sini. Kemudian dari hukum-hukum ini kita cek mana yang bisa kita gunakan. Contohnya dari sini kita punya A iris B gabung A iris komplement B, maka kita harus mencari mana yang bisa kita lakukan di sini. Kita akan mendapat contohnya A iris komplement B. Ada nggak A iris komplement B? Contohnya bisa menggunakan hukum distributif ya. Hukum distributif yang nomor 9 ini kita gunakan. Berarti di sini kan kita udah punya A iris B gabung A A iris komplement B ya. Berarti di sini kita akan memiliki nilai, contohnya di sini kita akan dapat A iris B gabung B komplement. Nah, di sini nanti kita B gabung komplement B itu adalah cari B gabung komplement B
Nah, berarti di sini dia dapat nilainya adalah U, maka di sini A iris U. Nah, kalau A iris U itu kita cari, nah, A iris U itu menghasilkan nilai A sendiri. Maka di sini nanti hasilnya adalah A. Nah, maka di sini kita menggunakan hukum distributif yang ini. Dari sini ke sini kita pakai hukum distributif. Selanjutnya untuk menyelesaikan ini kita pakai hukum komplement yang ini. Nah, yang terakhir kita pakai hukum identitas ya, hukum identitas yang ini. Ya, dapatlah maksudnya pernyataan ini adalah benar. Seperti itu. Oke, contoh yang lainnya di sini adalah gimana kalau kita akan membuktikan suatu pernyataan di mana contohnya pernyataan di mana contohnya A sangkup dengan B itu diiris oleh A itu adalah sama dengan A iris komplement B. Nah, di sini teman-teman kita bisa gunakan contohnya di sini kita bisa menggunakan kalau kita menggunakan diagram pen. Jadi kalau kita menggunakan diagram pen, maka kita bisa menggambarkan. Nah, pertama yang ini dulu kita gambarkan ya. Kita gambarkan A apa ini? Berarti kita punya satu diagram pen seperti ini. Kalau A setangkup dengan B itu berarti di sini kita memiliki ada A, lalu ada B. Nah, ini A, ini B. Maka yang setangkup itu adalah daerah yang ini. Ini yang saya arsir ya, ini daerah setangkup. Nah, diiris dengan A. Diiris, ini daerah ini, irisan dengan A. Nah, diiris dengan A, maka di sini berarti irisan A-nya itu adalah apa yang ada di sini dengan ada di sini, tapi ada juga di A. Nah, maka yang menjadi areanya itu, maka untuk area A sangkup B iris A, maka areanya itu yang mana teman-teman? Maka areanya itu yang saya kasih tanda merah ini. Ini yang kan ada di setangkup itu yang ini, dan dia tuh masuk juga di area A, makanya ini adalah yang kasih tanda merah. Nah, sekarang kita bandingkan dengan yang sebelah sini. Oke, kita punya di sini ya, kita punya A dan B. Nah, di sini A dan B, maka ini adalah daerah A-nya. Nah, sekarang kita cari tahu mana sih yang menjadi komplement B. Komplement B itu berarti ada di U, ya, ada di U, tapi tidak ada di B. Berarti tidak ada di U, tidak ada di B. Berarti adalah yang ini. Nah, saya kasih tanda merah. Ya, nah, berarti A iris komplement B itu sama ya. Berarti ini adalah sama ekuivalen. Kalau kita menggunakan diagram Venn. Sekarang pembuktian yang lain, contohnya kita gunakan hukum aljabar. Nah, di sini ya, di hukum aljabar. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk menguraikannya ini. Nah, kita uraikan A setangkup B ya, kita akan uraikan dulu bahwasanya A setangkup B itu adalah A iris komplement B digabung dengan B iris komplement A. Ini adalah kita menjabarkan A setangkup B, lalu kita iris dia dengan A. Nah, di sini kita akan lakukan hukum distributif untuk menyelesaikan masalah ini ya. Masing-masing hukum distributif ini, sehingga di mana di sini kita akan menghasilkan bahwasanya di sini kita akan mendapatkan ininya kita masukkan ke masing-masing ini A iris komplement B iris A. Nah, kita gabungkan dia dengan B iris komplement A iris A. Nah, ya di sini. Setelah itu kita buat asosiatif. Nah, asosiatif
Bahwasanya nanti di sini kita akan masukkan bahwasanya ini akan sama dengan A iris B, komplement B, maaf. Ini kita bikin asosiatif di sini bahwasanya akan menjadi komplement A, iris B. Seperti ini. Oke, kita sudah dapat ya. Selanjutnya kita akan bikin idempoten. Idempoten itu yang mana? Idempoten itu yang ini, teman-teman ya. Idempoten. Ini idempoten. Dualitasnya ini. Jadi A gabung A sama dengan A, iris A juga sama dengan A. Nah, ini adalah A iris A, itu dia akan dapat A. Maka di sini kita akan dapat A gabung komplement B. Ya. Lalu di sini akan kita gabungkan dia dengan, nah di sini kita akan dapatkan bahwasanya A komplement A digabung dengan A, ini adalah hukum komplement, maaf. Nah, di sini juga ada hukum komplement, kalau kita lihat, nah ini hukum komplement. A diiris dengan komplement A itu adalah kosong. Maka di sini kita dapatkan bahwasanya di sini adalah kosong diiris dengan B. Nah, selanjutnya tinggal kita bahwasanya di sini kita dapat A iris komplement B yang digabung dengan, nah kita lihat ini adalah sebagai hukum nul ya. Suatu kosong beririsan dengan himpunan adalah kosong ya. Dan suatu kosong digabungkan dengan suatu himpunan adalah hukum identitas, akan menghasilkan A. Nah, jadi teman-teman di sini untuk penyelesaiannya menggunakan hukum aljabar. Di sini kita menggunakan beberapa hukum. Pertama kita menjabarkan dulu komplement ke dalam bentuk seperti ini. Kemudian kita gunakan hukum distributif ya. Distributif. Di mana distributif ini, si ini kita sebarkan ke masing-masing, ada di sini dan ada di sini. Kemudian kita bikin asosiatif. Nah, jadi kita geser ya, si ininya pindah ke sini, ininya juga sama dipindahkan ya bentuknya asosiatif. Kemudian ini adalah idempoten ini menjadikan A, yang ini dia menghasilkan, ini adalah hukum komplement, ini menghasilkan kosong, ini menghasilkan A, ini menghasilkan kosong. Kemudian ini adalah hukum nul. Nah, sesuatu kosong diiris dengan B itu adalah kosong. Kemudian adalah hukum identitas. Nah, hukum identitas sesuatu digabung dengan kosong adalah diri dia sendiri. Sehingga terbuktilah bahwasanya apa yang dari bentuk diagram. Oke, terakhir. Sekarang kita akan mencoba menggunakan tabel keanggotaan ya. Jadi kita buat sama seperti waktu kita menggunakan tabel kebenaran pada tabel kebenaran pada logika ya. Jadi di sini kita akan bikin selanjutnya tinggal kita masukkan. Nah, di sini kita akan jabarkan bahwasanya setangkup B itu kita gunakan seperti ini agar memudahkan kita. Nah, nanti baru kita lihat. Nah, kebetulan kan ini hampir sama ya. Ini akan kita bandingkan. Jadi ini yang dengan ini akan kita bandingkan ya. Kolom ini dengan kolom yang ini. Nah, di sini kalau A, maka komplement A-nya kan dia 0. Ini 0, ini 1, ini 1. Terus kalau ini komplement B-nya, kalau B-nya 1, komplement B-nya 0, ini 1, ini 0, ini 1. Maka A iris komplement B itu ini dengan ini, jika ada salah satunya, jika dua-duanya ada, maka dia ada. Kalau hanya salah satu, maka dia tidak ada. Ini berarti ada satu, kalau ini tidak ada, kalau ini berarti tidak ada. B dengan komplement A, ini tidak ada, ini tidak ada, ini ada, ini tidak ada. Terus sekarang A komplement B digabung dengan B komplement A. Berarti ini 0, ini 1, ini 1, ini 0. Sekarang ini kita iris dengan A. Maka ini 0, ini 1, ini 0, ini 0. Nah, maka di sini kita lihat ya, kolomnya ini, nah ini hasilnya sama dengan kolomnya ini. Maka ini bisa kita nyatakan dibuktikan dengan bahwa nilai itu adalah benar. Oke. Satu lagi, untuk bisa menyatakan itu dengan melakukan pembuktian dengan definisi. Nah, jadi di sini kalau kita lakukan pendefinisian di mana A setangkup B
iris A itu sama dengan A iris komplement B. Maka kita bikin pendefinisian. Contohnya di sini. Nah, contohnya jika X adalah anggota A, kemudian misalkan X ini adalah anggota B, maka di sini X anggota A dan X anggota B, maka dia akan maka dia tidak akan ada dalam maka dia tidak akan, bahwasanya si X ini bukan anggota dari A komplement B. Dia bukan anggota dari A komplement B. Sekarang bukan anggota A komplement B diiris dengan A. Nah, maka di sini nanti dia hasilnya maka si X juga dia tuh bukan anggota dari A komplement B yang beririsan dengan A. Nah, sekarang kalau A itu adalah X itu adalah anggota A, maka X juga dia bukan, dan dia berarti bukan menjadi anggota dari komplement B. Sehingga di sini X juga bukan anggota dari A iris B. Nah, maka di sini kita bisa katakan bahwasanya ini adalah benar gitu ya, teman-teman, untuk proses pendefinisian. Nah, itu materi kita pada minggu ini ya. Nah, cukup sederhana, tapi yang paling penting ini adalah prinsip inklusi dan eksklusi, serta bagaimana kita menggunakan prinsip aljabar himpunan. Nah, nanti minggu depan, saya akan membahas tentang kisi-kisi UTS, contoh-contoh yang akan muncul di UTS. Jadi nanti minggu depan kita akan lebih komprehensif lagi untuk melihat contoh dari soal-soal yang mungkin keluar dari UTS nanti. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi di pertemuan 7 sebelum UTS. Sampai jumpa.